Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi angkat bicara mengenai kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan ke Komisi 3 DPR RI. Seperti diketahui bersama, Yudi, warga Solo mengadu soal kasus dugaan pemerkosaan yang dialami istrinya ke Komisi 3 DPR RI pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Hal tersebut dilakukan lantaran belum ada kejelasan mengenai kasus yang terjadi 2017 lalu itu. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan, memang ada laporan terkait kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan ke Polresta Solo pada Oktober tahun 2017 lalu. Usai pelapor, perempuan berinisial A membuat laporan, kepolisian kemudian memproses laporan tersebut dengan memeriksa pelapor, terduga terlapor, dan saksi-saksi. Dia menuturkan, berkas laporan masih lengkap hingga saat ini. Pihaknya mempedomani Scientific Crime Investigation dalam menindaklanjuti laporan kasus tersebut. Seperti halnya meminta keterangan ahli, melibatkan lab 4 dan Dr. Spock. Ada 4 saksi yang dimintai keterangan. Lanjutnya, para saksi menyatakan bahwa tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar cerita dari suami pelapor, berinisial Y. Keterangan dari ahli, hasil lab 4 menyatakan tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Tertuang dalam dokumen. Yang terpenting adalah pada penghujung laporan tersebut, Saudari A., pelapor pada November tahun 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu. Dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan, katanya di sela mengecek gereja pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Kapolresta Solo menerangkan, perkara tersebut sudah selesai secara hukum dengan adanya pencabutan laporan dari pelapor. Dia menceritakan, semula korban melapor ke Polresta Solo bahwa menjadi korban pencabulan yang dilakukan terlapor. Kepolisian sudah meminta keterangan kepada terduga terlapor dan menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil langkah-langkah kepolisian, kami memeriksa saksi mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyelidikan, menyatakan perbuatan itu tidak pernah ada, jelas Kombes Pol Iwan Saktiadi. Kasus lain kan, ya, yang soal dugaan pencabulan yang waktu rame di Komisi 3 di Paparing itu seperti apa, Pak? Oh baik. Yang pertama, tentunya terima kasih atas perhatian masyarakat. Kami banyak menerima informasi, direct message, bahkan mention di medsos kami. Itu merupakan bagian dari dinamika, ya, kedewasaan masyarakat untuk memantau tugas kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa kejadian itu dilaporkan 2017, sekitar bulan Oktober 2017, di mana pelapor saat itu melaporkan ke Polresta Surakarta mengenai adanya dugaan pencabulan. Kemudian kami melalui prosedur bahwa laporan sudah kami terima. Kami melakukan upaya-upaya kepolisian. Langkah-langkah kami adalah memeriksa. Yang pertama, pelapor. Kemudian yang kedua, terduga terlapor. Yang ketiga, saksi-saksi. Sudah kami penuhi semua. Administrasinya masih ada di kami. Arsip-arsipnya masih lengkap ada di kami. Kemudian di samping itu, kami memedomani Scientific Crime Investigation. Tentunya kami melibatkan cara-cara saintifik dengan satu, meminta keterangan ahli. Karena ini adalah dugaan pencabulan atau pemerkosaan, kami melibatkan dokter SPOG. Kami melibatkan laboratorium forensik. Keterangannya sudah ada dan kami himpun. Dari fakta-fakta, dari langkah-langkah kepolisian tersebut, saat itu juga didapati bahwa satu, keterangan para saksi menyampaikan bahwa mereka mendengar tidak langsung atau tidak melihat langsung atau hanya mendengar dari cerita saudara Y. Karena pelapornya adalah saudari A.
saudari A ini istri dari saudara Y. Saksi-saksi yang kami periksa yang disebutkan oleh saudari A terlapor mendengar semua dari saudara Y, suami pelapor. Ada 4 saksi yang kami periksa. Yang selanjutnya, keterangan dari ahli, hasil dari laboratorium forensik menyatakan bahwa tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Ada keterangan yang ada tertuang dalam dokumen-dokumen yang kami himpun, seluruhnya ada. Yang terpenting adalah pada penghujung perkara tersebut atau penghujung laporan tersebut, saudari A, saya ulangi, saudari A yang berstatus sebagai pelapor saat itu pada bulan November 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu dugaan pemerkosaan atau pencabulan terhadap Polresta Surakarta dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan. Jadi sekali lagi yang perlu kami tekankan di sini bahwa perkara itu sudah selesai secara hukum. Saya ulangi, perkara itu sudah selesai secara hukum pada tahun 2017, di mana berjarak kurang lebih 1,5 bulan dari laporan awal. Langkah-langkah kepolisian sesuai prosedur sudah kami tempuh. Bukti-bukti forensik sudah ada. Scientific crime investigation sudah kami lakukan. Harapan kami, keterangan yang kami berikan dapat memberikan informasi yang valid bagi masyarakat terhadap dugaan ataupun viralisasi kejadian ini yang terjadi pada tahun 2017. Pak Kadar, bisa dijelaskan sebenarnya laporan awal itu seperti apa, Bapak? Laporan awal adalah saudari A melaporkan ke Polresta Surakarta bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan terhadap, ulangi, yang dilakukan oleh si terlapor. Dari terlapor kami sudah mintai keterangan bahwa terlapor sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Sekali lagi penguatannya adalah saudari A sebagai pelapor mencabut laporannya bahwa memang peristiwa itu tidak pernah ada. Dan berarti laporannya ada, cuman kejadiannya dari hasil penyelidikan nggak ada? Betul, seluruhnya dari hasil langkah-langkah kepolisian kami, memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyidikan menyatakan bahwa perbuatan itu tidak pernah ada, kejadian itu tidak pernah ada. Artinya korban mencabut laporan ini karena mengaku tidak ada kasus itu sebenarnya. Betul, tidak ada kasus itu. Satu laporannya fiktif seperti itu, Bapak? Demikian. Terima kasih. Car Free Night. Pidananya menimbulkan perbuatan ini. Kalau tadi perbuatan pidananya yang acak adut tadi, Pak, perbuatan. Ya, ini keadaannya. Ini kami ceritakan supaya nanti nyambung kepada perbuatan pidananya, Pak. Supaya dapat modus dan siapa pelaku-pelakunya. Begitu, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Baik. Ketua izin itu kan. Ini waktu itu rekaman Kenji, waktu TK ya, waktu kejadian itu, kan masih TK itu. Itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu, tanpa dampingan itu. Sampai anak saya sebesar begini, umur 5 tahun itu suruh mempraktekkan adegan seks gitu kan. Mereka ulang. Anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya diperkosa itu? Anak saya sudah mempraktekin loh, Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Itu TK loh. Oke, Bu, ada lagi, Bu, terakhir, Bu. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin saya hanya sedikit dari aktivis pemerhati perempuan dan anak. Saya sedikit menceritakan dengan adanya perilaku dan tindakan dari para pelaku. Saya lihat dari sisi anak, bagaimana anak ini adalah masih di bawah umur, belum pantas dan belum cukup umur untuk merasakan hal-hal seperti ini, sesuatu perbuatan yang sangat keji.
sebagai sesi perempuan juga mengalami hal seks yang tidak wajar dan tidak pantas. Dan Pak Yudi sendiri dan Kenji merasa tidak nyaman di negaranya sendiri. Itu satu hal dari sisi itu. Jadi harapan saya kepada Bapak Komisi 3 agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di bawah umur segera ditangkap dan diadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik kita ini. Dan yang kedua, marilah kita agar bersama-sama menjaga masa depan anak-anak bangsa agar terhindar dari kekerasan seksual. Yang mana anak-anak adalah masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Jadi ini Bapak, jadi habis dari sini mau kemana? Saat ini mungkin nyaman, bisa ada tempat aman dulu ya, di fasilitasi kuasa hukum ya. Nyaman di tempat Abang Rudi. Dan kita berharap nih Pak, kita semua meresponnya tetap dalam koridor hukum Pak, karena negara kita negara hukum ya. Kita seru yang perlu digarisbawahi itu Pak. Percayalah ya, kita akan maksimal ya membantu Bapak dan Ananda ini untuk mencari keadilan. Tapi komitmennya kita melakukan semua sesuai dengan koridor hukum. Jangan kita melanggar hukum, ya. Jangan melanggar hukum. Jadi mungkin itu dulu sementara. Nanti akan ada rapat-rapat berikutnya, ya. Nanti apakah perlu nanti teman-teman bantuan LPSK koordinasi sama Kabakset, ya, baik. Mbak Ica, ya, nanti. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi buka suara terkait kasus dugaan pemerkosaan yang diadukan ke DPR. Diketahui warga Solo berinisial YS mengadu ke DPR soal kasus pemerkosaan yang dialami istrinya karena tidak ada kejelasan selama 7 tahun. Kapolresta Solo Kombes Iwan membenarkan adanya laporan terkait kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan ke Polresta Solo pada tahun 2017 lalu. Polisi saat itu langsung memproses laporan yang dibuat perempuan berinisial A. Ada 4 saksi yang dimintai keterangan saat itu. Para saksi mengaku tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar cerita dari suami pelapor berinisial YS. Sementara keterangan dari ahli dan hasil lab 4 menyatakan tidak terjadi adanya pemerkosaan. Menurutnya, berkas laporan itu kini masih lengkap. Namun, pelapor pada November 2017 mencabut laporan karena paksaan. Dengan demikian, perkara tersebut, kata Kombes Iwan, sudah selesai secara hukum. Sebelumnya warga Solo mengadu ke DPR telah berjuang mencari keadilan selama lebih dari 7 tahun. Ia juga menuding ada upaya pengaburan fakta dan pelanggaran dalam kasus ini. Menurutnya penanganan kasus tersebut penuh dengan kejanggalan. Kuasa hukum YS Unggul Sitorus menyatakan bahwa hasil visum awal justru menunjukkan adanya bukti kekerasan seksual terhadap istri kliennya. Namun kepolisian menyatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Pada 2019, YS sempat mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Polda Jawa Tengah, namun malah menghadapi tuduhan sebagai pelaku. Ia bahkan mengaku dirinya dan anaknya pernah ditahan selama 3 hari tanpa alasan yang jelas. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi angkat bicara mengenai kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan ke Komisi 3 DPR RI. Seperti diketahui bersama, Yudi, warga Solo mengadu soal kasus dugaan pemerkosaan yang dialami istrinya ke Komisi 3 DPR RI pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Hal tersebut dilakukan lantaran belum ada kejelasan mengenai kasus yang terjadi 2017 lalu itu. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan, memang ada laporan terkait kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan ke Polresta Solo pada Oktober tahun 2017 lalu. Usai pelapor, perempuan berinisial A membuat laporan, kepolisian kemudian memproses laporan tersebut dengan memeriksa pelapor, terduga terlapor, dan saksi-saksi. Dia menuturkan, berkas laporan masih lengkap hingga saat ini. Pihaknya mempedomani Scientific Crime Investigation dalam menindaklanjuti laporan kasus tersebut. Seperti halnya meminta keterangan ahli, melibatkan Lab 4 dan Dr. Spock. Ada 4 saksi yang dimintai keterangan. Lanjutnya, para saksi menyatakan bahwa tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar cerita dari suami pelapor.
berinisial Y, keterangan dari ahli, hasil lapor menyatakan tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Tertuang dalam dokumen. Yang terpenting adalah pada penghujung laporan tersebut, Saudari A, pelapor pada November tahun 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu. Dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan, katanya di sela mengecek gereja pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Kapolresta Solo menerangkan, perkara tersebut sudah selesai secara hukum dengan adanya pencabutan laporan dari pelapor. Dia menceritakan, semula korban melapor ke Polresta Solo bahwa menjadi korban pencabulan yang dilakukan terlapor. Kepolisian sudah meminta keterangan kepada terduga terlapor dan menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil langkah-langkah kepolisian, kami memeriksa saksi mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyelidikan, menyatakan perbuatan itu tidak pernah ada, jelas Kombes Pol Iwan Saktiadi. Kasus lain kan, Ya. yang soal dugaan pencabulan yang waktu rame di Komisi 3 di Paparing itu seperti apa, Pak? Oh baik. Yang pertama, tentunya terima kasih atas perhatian masyarakat. Kami banyak menerima informasi, direct message, bahkan mention di medsos kami. Itu merupakan bagian dari dinamika, ya, kedewasaan masyarakat untuk memantau tugas kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa kejadian itu dilaporkan 2017, sekitar bulan Oktober 2017, di mana pelapor saat itu melaporkan ke Polresta Surakarta mengenai adanya dugaan pencabulan. Kemudian kami melalui prosedur bahwa laporan sudah kami terima. Kami melakukan upaya-upaya kepolisian. Langkah-langkah kami adalah memeriksa. Yang pertama pelapor, kemudian yang kedua terduga terlapor, yang ketiga saksi-saksi. Sudah kami penuhi semua. Administrasinya masih ada di kami, arsip-arsipnya masih lengkap ada di kami. Kemudian di samping itu kami memedomani scientific crime investigation. Tentunya kami melibatkan cara-cara saintifik dengan satu, meminta keterangan ahli. Karena ini adalah dugaan pencabulan atau pemerkosaan, kami melibatkan dokter SPOG. Kami melibatkan laboratorium forensik. Keterangannya sudah ada dan kami himpun. Dari fakta-fakta, dari langkah-langkah kepolisian tersebut, saat itu juga didapati bahwa satu, keterangan para saksi menyampaikan bahwa mereka mendengar tidak langsung atau tidak melihat langsung atau hanya mendengar dari cerita Saudara Y, karena pelapornya adalah Saudari A. Saudari A ini istri dari Saudara Y. Saksi-saksi yang kami periksa yang disebutkan oleh Saudari A terlapor mendengar semua dari Saudara Y, suami pelapor. Ada 4 saksi yang kami periksa. Yang selanjutnya, keterangan dari ahli, hasil dari laboratorium forensik menyatakan bahwa tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Ada keterangan yang ada tertuang dalam dokumen-dokumen yang kami himpun, seluruhnya ada. Yang terpenting adalah pada penghujung perkara tersebut atau penghujung laporan tersebut, Saudari A, saya ulangi, Saudari A yang berstatus sebagai pelapor saat itu pada bulan November 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu dugaan pemerkosaan atau pencabulan terhadap Polresta Surakarta dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan.
Jadi sekali lagi yang perlu kami tekankan di sini bahwa perkara itu sudah selesai secara hukum. Saya ulangi, perkara itu sudah selesai secara hukum pada tahun 2017, di mana berjarak kurang lebih 1,5 bulan dari laporan awal. Langkah-langkah kepolisian sesuai prosedur sudah kami tempuh. Bukti-bukti forensik sudah ada. Scientific crime investigation sudah kami lakukan. Harapan kami, keterangan yang kami berikan dapat memberikan informasi yang valid bagi masyarakat terhadap dugaan ataupun viralisasi kejadian ini yang terjadi pada tahun 2017. Pak Demikian. Kadar bisa dijelaskan sebenarnya laporan awal itu seperti apa, Bapak? Laporan awal adalah saudari A melaporkan ke Polresta Surakarta bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan terhadap yang dilakukan oleh si terlapor. Dari terlapor kami sudah mintai keterangan bahwa terlapor sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Sekali lagi penguatannya adalah saudari A sebagai pelapor mencabut laporannya bahwa memang peristiwa itu tidak pernah ada. Dan berarti laporannya ada, cuman kejadiannya dari hasil penyelidikan nggak ada? Betul, seluruhnya dari hasil langkah-langkah kepolisian kami, memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyidikan menyatakan bahwa perbuatan itu tidak pernah ada, kejadian itu tidak pernah ada. Artinya korban mencabut laporan ini karena mengakui tidak ada kasus itu sebenarnya? Betul, tidak ada kasus itu. Atau laporannya fiktif seperti itu, Pak? Demikian. Terima kasih. Car Free Night. Pidananya menimbulkan perbuatan ini. Kalau tadi perbuatan pidananya yang acak adut tadi Pak, perbuatan. Ya, ini keadaannya. Ini kami ceritakan supaya nanti nyambung kepada perbuatan pidananya Pak. Supaya dapat modus dan siapa pelaku-pelakunya. Begitu Pak, terima kasih. Ada lagi? Baik. Ketua izin itu kan. Ini waktu itu rekaman Kenji, waktu TK ya, waktu kejadian itu, kan masih TK itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu, tanpa dampingan itu. Sampai anak saya sebesar begini, umur 5 tahun itu suruh meraktekan adegan seks gitu kan. Mereka ulang, anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya diperkosa itu, anak saya suruh meraktekin loh Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Itu TK loh. Oke, Bu, ada lagi Bu, terakhir Bu. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin saya hanya sedikit dari aktivis pemerhati perempuan dan anak. Saya sedikit menceritakan dengan adanya perilaku dan tindakan dari para pelaku. Saya lihat dari sisi anak, bagaimana anak ini adalah masih di bawah umur, belum pantas dan belum cukup umur untuk merasakan hal-hal seperti ini, sesuatu perbuatan yang sangat keji. Sebagai sisi perempuan juga mengalami hal seks yang tidak wajar dan tidak pantas. Dan Pak Yudi sendiri dan Kenji merasa tidak nyaman di negaranya sendiri. Itu satu hal dari sisi itu. Jadi harapan saya kepada Bapak Komisi 3 agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di bawah umur segera ditangkap dan diadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik kita ini. Dan yang kedua, marilah kita agar bersama-sama menjaga masa depan anak-anak bangsa agar terhindar dari kekerasan seksual. Yang mana anak-anak adalah masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Jadi ini Bapak, jadi habis dari sini mau kemana? Saat ini mungkin bisa ada tempat aman dulu ya, di fasilitasi kuasa hukum ya. Nyaman di tempat Abang Ruli. Dan kita berharap nih Pak, kita semua meresponnya tetap dalam koridor hukum Pak, karena negara kita negara hukum ya. Kita suruh yang perlu digarisbawahi itu Pak. Percayalah ya, kita akan maksimal ya membantu Bapak dan Ananda ini untuk mencari keadilan. Tapi komitmennya kita melakukan semua sesuai dengan
koridor hukum. Jangan kita melanggar hukum, ya. Jangan melanggar hukum. Jadi mungkin itu dulu sementara. Nanti akan ada rapat-rapat berikutnya, ya. Nanti apakah perlu nanti teman-teman bantuan LPSK koordinasi sama Kabakset, ya, Mbak Ica, ya, nanti. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi buka suara terkait kasus dugaan pemerkosaan yang diadukan ke DPR. Diketahui warga Solo berinisial YS mengadu ke DPR soal kasus pemerkosaan yang dialami istrinya karena tidak ada kejelasan selama 7 tahun. Kapolresta Solo Kombes Iwan membenarkan adanya laporan terkait kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan ke Polresta Solo pada tahun 2017 lalu. Polisi saat itu langsung memproses laporan yang dibuat perempuan berinisial A. Ada 4 saksi yang dimintai keterangan saat itu. Para saksi mengaku tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar cerita dari suami pelapor berinisial YS. Sementara keterangan dari ahli dan hasil lab 4 menyatakan tidak terjadi adanya pemerkosaan. Menurutnya, berkas laporan itu kini masih lengkap. Namun, pelapor pada November 2017 mencabut laporan karena paksaan. Dengan demikian, perkara tersebut, kata Kombes Iwan, sudah selesai secara hukum. Sebelumnya, warga Solo mengadu ke DPR telah berjuang mencari keadilan selama lebih dari 7 tahun. Ia juga menuding ada upaya pengaburan fakta dan pelanggaran dalam kasus ini. Menurutnya, penanganan kasus tersebut penuh dengan kejanggalan. Kuasa hukum YS Unggul Sitorus menyatakan bahwa hasil visum awal justru menunjukkan adanya bukti kekerasan seksual terhadap istri kliennya. Namun, kepolisian menyatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Pada 2019, YS sempat mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Polda Jawa Tengah, namun malah menghadapi tuduhan sebagai pelaku. Ia bahkan mengaku dirinya dan anaknya pernah ditahan selama 3 hari tanpa alasan yang jelas. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi angkat bicara mengenai kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan ke Komisi 3 DPR RI. Seperti diketahui bersama, Yudi, warga Solo mengadu soal kasus dugaan pemerkosaan yang dialami istrinya ke Komisi 3 DPR RI pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Hal tersebut dilakukan lantaran belum ada kejelasan mengenai kasus yang terjadi 2017 lalu itu. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan, memang ada laporan terkait kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan ke Polresta Solo pada Oktober tahun 2017 lalu. Usai pelapor, perempuan berinisial A membuat laporan, kepolisian kemudian memproses laporan tersebut dengan memeriksa pelapor, terduga terlapor, dan saksi-saksi. Dia menuturkan, berkas laporan masih lengkap hingga saat ini. Pihaknya mempedomani Scientific Crime Investigation dalam menindaklanjuti laporan kasus tersebut. Seperti halnya meminta keterangan ahli, melibatkan lab 4 dan Dr. Spock. Ada 4 saksi yang dimintai keterangan. Lanjutnya, para saksi menyatakan bahwa tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar cerita dari suami pelapor. Berinisial Y, keterangan dari ahli. Hasil lab 4 menyatakan tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Tertuang dalam dokumen. Yang terpenting adalah pada penghujung laporan tersebut, Saudari A, pelapor pada November tahun 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu. Dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan, katanya di sela mengecek gereja pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Kapolresta Solo menerangkan, perkara tersebut sudah selesai secara hukum dengan adanya pencabutan laporan dari pelapor. Dia menceritakan, semula korban melapor ke Polresta Solo bahwa menjadi korban pencabulan yang dilakukan terlapor. Kepolisian sudah meminta keterangan kepada terduga terlapor dan menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil langkah-langkah kepolisian, kami memeriksa saksi mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyelidikan, menyatakan perbuatan itu tidak pernah ada, jelas Kombes Pol Iwan Saktiadi. Kasus lain kan
Ya. Yang soal dugaan pencabulan yang waktu rame di Komisi 3 di Paparing itu seperti apa, Pak? Oh baik. Yang pertama tentunya terima kasih atas perhatian masyarakat. Kami banyak menerima informasi, direct message, bahkan mention di medsos kami. Itu merupakan bagian dari dinamika ya kedewasaan masyarakat untuk memantau tugas kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa kejadian itu dilaporkan 2017 sekitar bulan Oktober 2017, di mana pelapor saat itu melaporkan ke Polresta Surakarta mengenai adanya dugaan pencabulan. Kemudian kami melalui prosedur bahwa laporan sudah kami terima. Kami melakukan upaya-upaya kepolisian. Langkah-langkah kami adalah memeriksa. Yang pertama pelapor, kemudian yang kedua terduga terlapor, yang ketiga saksi-saksi. Sudah kami penuhi semua. Administrasinya masih ada di kami, arsip-arsipnya masih lengkap ada di kami. Kemudian di samping itu kami memedomani scientific crime investigation. Tentunya kami melibatkan cara-cara saintifik dengan satu, meminta keterangan ahli. Karena ini adalah dugaan pencabulan atau pemerkosaan, kami melibatkan dokter SPOG. Kami melibatkan laboratorium forensik. Keterangannya sudah ada dan kami himpun. Dari fakta-fakta, dari langkah-langkah kepolisian tersebut, saat itu juga didapati bahwa satu, keterangan para saksi menyampaikan bahwa mereka mendengar tidak langsung atau tidak melihat langsung atau hanya mendengar dari cerita saudara Y. Karena pelapornya adalah saudari A. Saudari A ini istri dari saudara Y. Saksi-saksi yang kami periksa yang disebutkan oleh saudari A terlapor mendengar semua dari saudara Y, suami pelapor. Ada 4 saksi yang kami periksa. Yang selanjutnya, keterangan dari ahli, hasil dari laboratorium forensik menyatakan bahwa tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Ada keterangan yang ada tertuang dalam dokumen-dokumen yang kami himpun, seluruhnya ada. Yang terpenting adalah pada penghujung perkara tersebut atau penghujung laporan tersebut, saudari A, saya ulangi, saudari A yang berstatus sebagai pelapor saat itu pada bulan November 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu dugaan pemerkosaan atau pencabulan terhadap Polresta Surakarta dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan. Jadi sekali lagi yang perlu kami tekankan di sini bahwa perkara itu sudah selesai secara hukum. Saya ulangi, perkara itu sudah selesai secara hukum pada tahun 2017, di mana berjarak kurang lebih 1,5 bulan dari laporan awal. Langkah-langkah kepolisian sesuai prosedur sudah kami tempuh. Bukti-bukti forensik sudah ada. Scientific crime investigation sudah kami lakukan. Harapan kami, keterangan yang kami berikan dapat memberikan informasi yang valid bagi masyarakat terhadap dugaan ataupun viralisasi kejadian ini yang terjadi pada tahun 2017. Pak Kadar, bisa dijelaskan sebenarnya laporan awal itu seperti apa, Bapak? Laporan awal adalah saudari A melaporkan ke Polresta Surakarta bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan terhadap, ulangi, yang dilakukan oleh si terlapor. Dari terlapor kami sudah mintai keterangan bahwa terlapor sama sekali tidak melakukan perbuatan itu.
Sekali lagi penguatannya adalah saudari A sebagai pelapor mencabut laporannya bahwa memang peristiwa itu tidak pernah ada. Dan berarti laporannya ada, cuman kejadiannya dari hasil penyelidikan nggak ada? Betul, seluruhnya dari hasil langkah-langkah kepolisian kami, memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyidikan menyatakan bahwa perbuatan itu tidak pernah ada, kejadian itu tidak pernah ada. Artinya korban mencabut laporan ini karena mengaku tidak ada kasus itu sebenarnya. Betul, tidak ada kasus itu. Satu laporannya fiktif seperti itu Pak? Demikian. Terima kasih. Car Free Night. Pidananya menimbulkan perbuatan ini. Kalau tadi perbuatan pidananya yang acak adut tadi Pak, perbuatan. Ya, ini keadaannya. Ini kami ceritakan supaya nanti nyambung kepada perbuatan pidananya Pak. Supaya dapat modus dan siapa pelaku-pelakunya. Begitu Pak, terima kasih. Ada lagi? Baik. Ketua izin itu kan. Ini waktu itu rekaman Kenji, waktu TK ya, waktu kejadian itu, kan masih TK itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu, tanpa dampingan itu. Sampai anak saya sebesar begini, umur 5 tahun itu suruh mempraktekkan adegan seks gitu kan. Mereka ulang. Anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya diperkosa itu? Anak saya suruh meraktekin loh, Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Itu TK loh. Oke, Bu, ada lagi Bu, terakhir Bu. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin saya hanya sedikit dari aktivis pemerhati perempuan dan anak. Saya sedikit menceritakan dengan adanya perilaku dan tindakan dari para pelaku. Saya lihat dari sisi anak, bagaimana anak ini adalah masih di bawah umur, belum pantas dan belum cukup umur untuk merasakan hal-hal seperti ini, sesuatu perbuatan yang sangat keji. Sebagai sisi perempuan juga mengalami hal seks yang tidak wajar dan tidak pantas. Dan Pak Yudi sendiri dan Kenji merasa tidak nyaman di negaranya sendiri. Itu satu hal dari sisi itu. Jadi harapan saya kepada Bapak Komisi 3 agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di bawah umur segera ditangkap dan diadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik kita ini. Dan yang kedua, marilah kita agar bersama-sama menjaga masa depan anak-anak bangsa agar terhindar dari kekerasan seksual. Yang mana anak-anak adalah masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Jadi ini Bapak, jadi habis dari sini mau kemana? Saat ini mungkin bisa ada tempat aman dulu ya, di fasilitasi kuasa hukum ya. Nyaman di tempat Abang Rudi. Dan kita berharap nih Pak, kita semua meresponnya tetap dalam koridor hukum Pak, karena negara kita negara hukum ya. Kita seru yang perlu digarisbawahi itu Pak. Percayalah ya, kita akan maksimal ya membantu Bapak dan Ananda ini untuk mencari keadilan. Tapi komitmennya kita melakukan semua sesuai dengan koridor hukum. Jangan kita melanggar hukum, ya. Jangan melanggar hukum. Jadi mungkin itu dulu sementara. Nanti akan ada rapat-rapat berikutnya, ya. Nanti apakah perlu nanti teman-teman bantuan LPSK koordinasi sama Kabakset, ya, baik. Mbak Ica, ya, nanti. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi buka suara terkait kasus dugaan pemerkosaan yang diadukan ke DPR. Diketahui warga Solo berinisial YS mengadu ke DPR soal kasus pemerkosaan yang dialami istrinya karena tidak ada kejelasan selama 7 tahun. Kapolresta Solo Kombes Iwan membenarkan adanya laporan terkait kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan ke Polresta Solo pada tahun 2017 lalu. Polisi saat itu langsung memproses laporan yang dibuat perempuan berinisial A
ada 4 saksi yang dimintai keterangan saat itu. Para saksi mengaku tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar cerita dari suami pelapor berinisial YS. Sementara keterangan dari ahli dan hasil lab 4 menyatakan tidak terjadi adanya pemerkosaan. Menurutnya, berkas laporan itu kini masih lengkap. Namun, pelapor pada November 2017 mencabut laporan karena paksaan. Dengan demikian, perkara tersebut, kata Kombes Iwan, sudah selesai secara hukum. Sebelumnya, warga Solo mengadu ke DPR telah berjuang mencari keadilan selama lebih dari 7 tahun. Ia juga menuding ada upaya pengaburan fakta dan pelanggaran dalam kasus ini. Menurutnya, penanganan kasus tersebut penuh dengan kejanggalan. Kuasa hukum YS Unggul Sitorus menyatakan bahwa hasil visum awal justru menunjukkan adanya bukti kekerasan seksual terhadap istri kliennya. Namun, kepolisian menyatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Pada 2019, YS sempat mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Polda Jawa Tengah, namun malah menghadapi tuduhan sebagai pelaku. Ia bahkan mengaku dirinya dan anaknya pernah ditahan selama 3 hari tanpa alasan yang jelas. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi angkat bicara mengenai kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan ke Komisi 3 DPR RI. Seperti diketahui bersama, Yudi, warga Solo mengadu soal kasus dugaan pemerkosaan yang dialami istrinya ke Komisi 3 DPR RI pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Hal tersebut dilakukan lantaran belum ada kejelasan mengenai kasus yang terjadi 2017 lalu itu. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi menyampaikan, memang ada laporan terkait kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan ke Polresta Solo pada Oktober tahun 2017 lalu. Usai pelapor, perempuan berinisial A membuat laporan, kepolisian kemudian memproses laporan tersebut dengan memeriksa pelapor, terduga terlapor, dan saksi-saksi. Dia menuturkan, berkas laporan masih lengkap hingga saat ini. Pihaknya mempedomani scientific crime investigation dalam menindaklanjuti laporan kasus tersebut. Seperti halnya meminta keterangan ahli, melibatkan lab 4 dan dokter Spock. Ada 4 saksi yang dimintai keterangan. Lanjutnya, para saksi menyatakan bahwa tidak melihat langsung kejadian itu dan hanya mendengar cerita dari suami pelapor, berinisial Y. Keterangan dari ahli, hasil lab 4 menyatakan tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Tertuang dalam dokumen, yang terpenting adalah pada penghujung laporan tersebut, Saudari A, pelapor pada November tahun 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu. Dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan, katanya di sela mengecek gereja pada Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Kapolresta Solo menerangkan, perkara tersebut sudah selesai secara hukum dengan adanya pencabutan laporan dari pelapor. Dia menceritakan, semula korban melapor ke Polresta Solo bahwa menjadi korban pencabulan yang dilakukan terlapor. Kepolisian sudah meminta keterangan kepada terduga terlapor dan menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dari hasil langkah-langkah kepolisian, kami memeriksa saksi mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyelidikan, menyatakan perbuatan itu tidak pernah ada, jelas Kombes Pol Iwan Saktiadi. Kasus lain kan, Ya. yang soal dugaan pencabulan yang waktu rame di Komisi 3 di Paparing itu seperti apa, Pak? Oh baik. Yang pertama, tentunya terima kasih atas perhatian masyarakat. Kami banyak menerima informasi, direct message, bahkan mention di medsos kami. Itu merupakan bagian dari dinamika, ya, kedewasaan masyarakat untuk memantau tugas kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa kejadian itu dilaporkan 2017.